Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini telah kita melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Semoga majelis kita pada subuh hari ini adalah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang di tengah-tengahnya diturunkan keberkahan oleh Allah. Semoga majelis kita pada subuh hari ini majelis yang diistighfarkan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan suri tauladan bagi kita semua, yang tentunya kita sebagai umatnya mengharap syafaat beliau. Hanya kita senantiasa salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan agenda rutin kita, di mana rutin setiap Sabtu subuh kita mengadakan kajian di musholla kita ini, kita sama-sama wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita sama-sama menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membacakan sebuah kisah yang dimana ada seorang laki-laki di zaman itu yang mengunjungi saudaranya. Namun niat laki-laki tersebut mengunjungi saudaranya tidak ada niat yang lain kecuali niatnya hanya dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bersilaturahmi kepada saudaranya. Dan silaturahmi ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di zaman kita saat ini mulai terkikis. Kebiasaan saling mengunjungi satu sama lain itu mulai terkikis. Sementara kita ketahui bahwasanya keutamaan di antara silaturahmi tersebut. Nah, kita akan bacakan hadisnya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang kisah yang akan kita ceritakan pada subuh hari ini. Yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim
dalam sahihnya, nomor hadis 2567. Begitu pula hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, nomor hadis 9414. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah. Kita ketahui bersama bahwasanya Abu Hurairah ini adalah sahabat yang waktu keislamannya sangatlah sedikit. Ya, dia yang paling lambat masuk Islam, namun ketika kita telusuri, dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan, inna rajulan zar'a khallahu fi qaryatin ukhra. Bahwasanya dulu, di zaman dahulu, ada seorang laki-laki zar'a khallahu fi qaryatin ukhra. Seorang laki-laki ini mengunjungi saudaranya, saudara semuslimnya, fi qaryatin ukhra, di suatu tempat yang jauh, di kampung yang berbeda. Kita tahu jemaah sekalian, di padang pasir di zaman itu, tentu rumah itu sangat berjauhan. Nah, laki-laki ini zar'a khallahu fi qaryatin ukhra. Laki-laki ini menempuh sebuah perjalanan hanya untuk datang mengunjungi saudaranya tersebut. Fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kemudian mencegahnya di tengah jalan. Jadi sementara di perjalanan laki-laki ini, Allah mengutus malaikat untuk mendatangi laki-laki ini tadi yang sedang melakukan perjalanan untuk mengunjungi saudaranya. Falamma ata alaihi qal, lalu kemudian malaikat ini berwujud sebagai manusia, lalu kemudian datang mendatangi laki-laki tersebut tadi yang melakukan perjalanan. Lalu kemudian malaikat ini berkata kepada laki-laki tersebut, aina turid? Ya, malaikat ini berkata, kau mau kemana? Di mana kau mau pergi? Qala, lalu kemudian laki-laki ini menjawab, uridu aqalli fi hadhihi al-qaryah. Bahwasanya saya melakukan perjalanan saat ini karena saya ingin mendatangi saudara saya. Saya ingin mengunjungi saudara saya. Saya mau bersilaturahmi dengan saudara saya di kampung ini. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarbuha. Lalu kemudian para malaikat ini kembali bertanya kepada lelaki tersebut, apakah engkau datang karena ada sesuatu atau ada iming-iming dunia atau ada niat yang lain sehingga engkau mengunjungi saudaramu itu? Qala la. Maka laki-laki ini mengatakan tidak. Ghairu anni ahbabtuhu fillah azza wa jalla. Tidak ada niat yang lain yang menyebabkan saya datang berkunjung kepada saudara saya, mendatangi, menziarahi saudara saya. Tidak ada niat yang lain, ya, kecuali karena saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya, seorang laki-laki yang rela menempuh perjalanan yang jauh, lalu kemudian ingin mengunjungi saudaranya hanya sekedar menziarahi, tidak ada niatnya yang lain, hanya karena dia mencintainya karena Allah. Terkadang kita kan datang berkunjung di rumah saudara kita, di rumah kerabat kita, terkadang ada tujuan-tujuan yang lain. Misalnya ada bisnis atau ada hal-hal yang perlu dibicarakan yang lain. Namun lelaki ini jamaah sekalian tidak, ya, apalagi sekarang apalagi yang tim sukses, ya, datang berziarah bisa saja seperti itu. Tapi laki-laki ini dia datang memang betul-betul karena
niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata malaikat? Fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtuhu fihi. Bahwasanya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus untuk kemudian mendatangimu, lalu kemudian menyampaikan kabar gembira kepadamu bahwasanya qad ahabbaka kama ahbabtu fihi. Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jamaah sekalian hadis yang sahih. Beberapa pelajaran, beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita bacakan tadi. Faidah yang pertama, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah sekalian adalah fil hadits fadlu ziyaratil ikhwani fillah la li maslahatin dunyawiyatin bal takunu khalisatan lillah. Bahwasanya hadis ini menunjukkan keutamaan. Hadis ini menunjukkan fadail menziarahi saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. La li maslahatin dunyawiyatin. Ya, tidak ada tujuan tentang dunia. Hadis ini menunjukkan bahwasanya keutamaan mengunjungi saudara kita. Ya, bukan karena urusan-urusan dunia, meskipun terkadang hal itu tidak dilarang. Namun hadis ini menceritakan tentang seseorang yang mengunjungi saudaranya karena niatnya betul-betul karena Allah, tidak ada niat yang lain. Ya, khalisatan lillah. Hanya betul-betul karena dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang saling mengunjungi saudaranya, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi misalnya jemaah sekalian, kita punya teman, kita punya kerabat yang lain, maka ketika kita berkunjung maka berupayalah kita, berusahalah kita untuk apa? Untuk meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun setelah kita meniatkan karena Allah, jangan juga tunggu malaikat, ya. Kita misalnya sudah mau berkunjung di rumah teman, misalnya di rumah kerabat, kemudian setelah perjalanan kita menunggu, kenapa ini malaikat tidak datang-datang sebagaimana hadis yang telah kita jelaskan. Ya, tidak juga jamaah sekalian. Yang penting niat kita karena Allah. Yang sampai kita tunggu malaikat untuk menyampaikan kabar gembira kepada kita, tiba-tiba malaikat maut yang datang, ya. Makanya niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua jamaah sekalian, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam zaru akhal lahu fi qaryatin ukhra bayanun bi anna hadzal rajula tahammal al-mashaqqa wat-ta'ba min ajli ziyarati akhihi fillah fa kana jazaa'uhu 'aziman. Bahwasanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tentang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di tempat atau di desa yang lain, di desa yang jauh, menjelaskan kepada kita bahwasanya laki-laki ini, ya, telah melakukan sebuah perjalanan yang begitu sulit. Melakukan sebuah, dia sudah capek-capek berlelah-lelah hanya ingin mendatangi saudaranya, ya. Fakana jazaa'u 'aziman, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat besar. Ya, makanya salah satu kaidah yang sini, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan, ya, apa yang telah kita usahakan. Seperti laki-laki ini jamaah sekalian, dia sudah berlelah-lelah melakukan sebuah perjalanan mengunjungi saudaranya di tempat, di desa yang lain, di desa yang jauh, hanya karena ingin berkunjung kepada saudaranya. Makanya tentunya orang yang jauh, orang yang rumahnya dekat dengan masjid dan orang yang jauh dari masjid tentu berbeda pahalanya. Ya, orang yang berjalan kaki ke masjid, orang yang naik motor ke masjid, tentu beda pahalanya. Ya, sebagaimana hadis ini jemaah sekalian, orang melakukan, ya, sedang bersusah payah, laki-laki ini bersusah payah untuk melakukan perjalanan sehingga
Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ya, yang sangat besar, ya, fajaza'u 'adziman. Kemudian pelajaran yang ketiga jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fil hadithi anna minal malaikati rusulan yubashshiruna an-nasa bil khair. Bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu di antara tugas malaikat adalah memberikan kabar gembira. Ya, sebagaimana yang sering kita ketahui bahwasanya bukan malaikat itu terbatas hanya 10 saja. Ya, misalnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat apa lagi? Israel, apa tugasnya? Hah? Apa? Israel. Mikail apa? Hah? Beri rezeki. Yang menjaga surga siapa? Malaikat Ridha. Ya. Bukan hanya sekedar ini, bahkan jumlah malaikat jamaah sekalian tidak ada yang mengerti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara salah satu tugas malaikat Allah adalah ada yang hanya tugasnya menyampaikan kabar gembira. Sepertilah malaikat ini yang berubah wujud seperti manusia, lalu kemudian menyampaikan kabar gembira kepada laki-laki tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara tugas malaikat adalah menyampaikan kabar gembira. Sebagaimana juga ada malaikat penjaga gunung. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu di kota Taif, maka malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdoa, meminta kepada malaikat gunung untuk meruntuhkan ya gunung tersebut ke kota Taif. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang mulia, dengan hati yang sangat lembut, dengan hati yang pemaaf, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu. Ya. Yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, fil hadithi dalilun ala masyru'iyyatin su'ali man talqa fi safari an jihatihi wa qasdihi fi hadha safar in kana hunaka maslahah. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sekalian disyariatkannya, disunnahkannya bahwasanya ketika kita melakukan sebuah perjalanan, ketika kita melakukan sebuah safar, maka kita disyariatkan atau disunnahkan untuk bertanya. Misalnya kita bertemu dengan saudara kita, meskipun kita tidak kenal, kita disyariatkan untuk bertanya, mau kemana? Ya, tujuan kamu kemana? Boleh jadi tujuan kita sama. Kalau misalnya tujuan kita sama, kita sama-sama. Maka dalam penjelasan hadis ini di antara faedahnya adalah ketika kita melakukan sebuah safar, lalu kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang sama seperti kita safar, maka kita disyariatkan untuk bertanya. Paling tidak kita tanyakan mau kemana, ada yang saya bisa bantu dan seterusnya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, fil hadisi anna minal a'mali ma yaraha al-muslimu qalila fi nadharihi walakinnaha 'inda Allah 'azimah. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya boleh jadi amalan yang dalam pandangan manusia itu kecil. Ya, dalam pandangan manusia kecil. Dalam pandangan manusia itu hal-hal yang sepele. Disepelekan oleh manusia. Walakinnaha 'inda Allah 'azimah. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu besar. Ya. Faziyaratu akhi fillah ja'alat malaikatan tanzilu minas sama' tubashshiru bi a'zami karamatin wa hiya hubbullahi li hadzal 'abd. Bahwasanya hadis ini sekedar mengunjungi saudaranya. Kalau dalam pandangan kita mungkin ini hal yang sepele. Semua orang bisa melakukannya. Ya, sekedar mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita menganggap hanya hal yang sepele. Namun karena niatnya jamaah sekalian dimuliakan Allah, sampai-sampai Allah mengutus malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada laki-laki ini, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu.
Maka jangan pernah menganggap remeh amalan-amalan itu, walaupun menurut pandangan kasat mata kita itu hal yang sangat sepele. Semua orang bisa lakukan. Dan terkadang amalan-amalan kecil ini yang sebenarnya banyak dilalaikan oleh manusia. Makanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain bahwasanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan ya amalan yang sekecil apapun itu. Ya, walau antal ko akhaka biwajhin talqin. Walau sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya, hadis ini Rasulullah menyampaikan, jangan pernah engkau menganggap remeh hal amalan yang kecil, meskipun hanya sekedar senyum. Terkadang kita juga ya, hanya senyum saja kepada saudara kita sangat susah. Makanya misalnya kalau kita ke warkop misalnya ya, bertemu dengan saudara semuslim kita, saudara seiman kita, tidak apa-apa senyum, meskipun tidak kenal. Terkadang saya kalau berpapasan sama orang, saya senyum. Entah orang itu mau senyum sama saya atau tidak, urusan mereka. Yang penting saya senyum, karena terkadang mungkin saja seseorang itu punya niat jahat, namun ketika kita nampakkan aura yang positif, tiba-tiba niatnya itu hilang. Saya kita bertemu, senyum, ada lagi orang senyum, tapi jangan juga terlalu sensitif ya. Ya sampai ada orang senyum, kita langsung kita anggap cale ini senyum-senyum terus. Ya, tidak juga jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Intinya dalam hadis menjelaskan bahwasanya jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Karena boleh jadi dalam pandangan manusia jemaah sekalian itu menurut pandangan kasat mata kita itu hal yang sepele. Mungkin kita bisa lakukan, namun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Kenapa? Karena niatnya. Makanya dikatakan bahwasanya boleh jadi amalan itu kecil, namun pahalanya besar karena niatnya. Boleh jadi amalan itu besar dalam pandangan manusia, namun dikecilkan pahalanya karena niatnya. Mungkin ada orang yang sedekah cuma 10.000, ada orang yang bersedekah 100.000. Boleh jadi dalam pandangan Allah yang 10.000 yang ini yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat itu tergantung, amalan itu tergantung niatnya. Ya. Makanya terkadang ada orang yang mau bersedekah karena mungkin malu-malu karena cuma 2.000, tidak apa-apa ya mas sekalian. Boleh jadi uang 2.000 itulah yang menyelamatkan kita dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini adalah yu'khadhu min hadzal hadits anna 'ala al-insani an yanwiya bi ziyaratihi li ikhwanihi wa khususan al-mutakarrira minha an takuna ziyaratan lillah wa fillahi likay yanala syai'an min hadzal ajr 'adzim. Bahwasanya diambil dari hadis ini hendaknya ya kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin bersilaturahmi, khususnya ya kita selalu ada jadwal silaturahmi misalnya al-mutakarrir, ya sering kita lakukan berulang-ulang, maka hendaknya lah kita jamaah sekalian senantiasa meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa kita berusaha niat kita datang karena kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan sebab itu semoga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis tadi ini, seorang yang laki-laki yang rela menempuh jarak yang jauh, menempuh perjalanan, lalu kemudian Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya, ya untuk apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya sebagaimana dia mencintai saudaranya karena Allah. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang selanjutnya dalal hadisu ala sumwi alaqatil hubbi fillah ala al-baqil alaqat. Bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya begitu besarnya pahala orang yang ada hubungannya yang saling mencintai karena Allah dibanding dengan hubungan-hubungan yang lain. Begitu agungnya orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
Dalam hadis yang kita ketahui bahwasanya ya, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala akan saling memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Ya, yauma la dhillu illa dhillu. Bahwasanya pada saat itu tidak ada lagi naungan pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sab'atun, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pertolongan di hadapan Allah. Salah satu di antaranya adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, orang yang saling mencintai seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu di antara golongan yang akan mendapatkan syafaat, yang akan mendapatkan pertolongan, yang dimana pada saat itu tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita yang berusaha membangun ya persaudaraan kita itu atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya idza kana hadzal rajulu zara'an wahidan lillah ziyaratan wahidatan kana jazau hadzal jazal alim fa kaifa biman takunu ziyaratuhu kulluha lillah wa sadaqatuhu kulluha lillah azza wa jalla wa aidan takunu lisalihin. Dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kalau saja laki-laki ini hanya mengunjungi saudaranya hanya satu orang, lalu kemudian hanya melakukan ziaratan wahidatan, ya, hanya melakukan satu kali kunjungan, lalu kemudian Allah memberikan pahala yang sangat besar sampai-sampai Allah mengutus malaikat. Bagaimana lagi jika ada orang yang sering mengunjungi saudaranya, bukan hanya satu kali, tapi dia rajin mengunjungi saudaranya, dia rajin bersilaturahmi dengan kerabatnya, dan bukan hanya sekali. Yang sekali saja, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat banyak. Apatah lagi ya orang yang senantiasa melakukan ya berkunjungan kepada saudaranya. Apalagi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya في الحديث أن أصل الأخوة في الله قائم على المحبة في جلال الله سبحانه وتعالى. Bahwasanya ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini menjelaskan kepada kita kekuatan ukhuwah Islamiyah itu hanya bisa berdiri, ya dia bisa berdiri ketika kita betul-betul saling kita berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu misalnya komunitas, sebuah lembaga, sebuah kepengurusan itu bisa berjalan dengan maksimal ketika kita mampu ya berusaha dalam sebuah kepengurusan itu kita sama-sama saling menghargai, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan karena hal yang sepele jamaah sekalian, ya masing-masing kita mementingkan misalnya suatu sudut pandang kita yang berbeda, kita saling mementingkan pandangan kita, lalu kemudian kita ya mengacuhkan kemaslahatan umum, kepentingan umum, akhirnya apa? Ya kita terpecah belah. Akhirnya ketika kita sudah terpecah belah seperti ini, ya maka otomatis hubungan atau jarak kita semakin jauh. Ya, hal inilah yang menyebabkan ya kita ya kehilangan pahala yang besar. Kenapa? Karena ketika kita sudah terpecah belah, maka pasti ada perasaan untuk perasaan yang tidak enak untuk mengunjungi saudara kita. Makanya pentingnya kita menjaga ukhuwah ini, ukhuwah Islamiyah kita, silaturahmi kita dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena hal-hal yang sepele jamaah sekalian, lalu kemudian kita berselisih misalnya, kita berbeda sudut pandang kemudian kita harus adu mulut misalnya. Akhirnya apa? Akhirnya peluang untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala itu hilang. Maka pentingnya kita menjaga ukhuwah kita, menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Jangan sampai ya ukhuwah kita terputus hanya karena gara beda pilihan misalnya. Ukhuwah kita putus disebabkan hanya karena faktor-faktor yang mungkin kita bisa selesaikan dengan kepala yang dingin. Jadi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Pelajaran selanjutnya, fil hadisi anna al-jaza min jinsil amal. Fakama anna hadha ar-rajula ahabba akhahu fillah akhbarahu al-malaku anna Allah ahabbahu. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita pelajaran yang bisa kita ambil adalah al-jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu tergantung dari amal yang atau usaha yang telah kita upayakan. Ada orang yang misalnya mau jadi penghafal Al-Quran. Tentu beda orang yang istiqomah untuk menghafal dengan orang yang dia menghafal tapi sekedarnya saja. Tentu yang paling cepat hafal adalah orang yang betul bersungguh-sungguh. Beda dengan orang yang hanya sekedarnya saja. Dia hanya menghafal dan cara menghafalnya begitu-begitu saja. Tidak ada usaha. Akhirnya tentu hasil yang diperoleh tentu berbeda. Samalah hadis ini jemaah sekalian. Dia menempuh jarak yang jauh, akhirnya apa? Kemudian dia niatkan karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang terakhir jemaah sekalian dimuliakan Allah, fil hadithi dalalatun ala anna Allah yuhibbu wa lahu sifatul mahabbah. وهذا محفز للمؤمن على العمل الصالح وعلى البحث عما يحبه الله من الأعمال الصالحة. Bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-mahabbah, sifat penyayang. Makanya hadis ini sebenarnya menjadi sebuah motivasi kepada kita untuk apa? Untuk beramal soleh. Lalu kemudian kita mencari amalan soleh yang dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Ya. Buat apa kita jamaah sekalian mendapatkan semua apa yang kita inginkan di dunia ini, namun Allah jauh dengan kita. Ya. Yang mendapatkan kita masuk, yang menyebabkan kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah murka kepada kita, ketika Allah tidak ridho kepada kita, bagaimana kita bisa senang? Bagaimana kita bisa tenang? Ya, meskipun kita dapatkan semua apa yang kita inginkan di dunia ini, ya, meskipun kita apa yang kita inginkan, apa yang kita mau ada, semua yang kita harapkan ada di dunia ini. Namun ketika Allah tidak ridha, kemudian Allah tidak senang dengan kita, maka tidak ada manfaatnya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berusaha melakukan amalan-amalan saleh yang dengan amalan tersebut menyebabkan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, meridhoi kita, merahmati kita, memberkahi kita. Sebagaimana yang dilakukan lelaki tadi. Salah satu amalan yang membuat Allah akan cinta kepada kita adalah kita saling menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, saling mengunjungi, saling bersilaturahmi kepada kerabat-kerabat kita. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita berkunjung, enggak usah tunggu malaikat, jangan sampai kita juga mau sama seperti hadis ini. Kenapa ini malaikat tidak datang-datang padahal saya sudah menempuh jarak yang jauh? Tidak juga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini yang dapat sampaikan, dapat kita bacakan dari hadis ini. Intinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa menguatkan ukhuwah kita, silaturahmi kita supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa sendiri, tentu harus ada teman-teman kita yang bisa menguatkan kita, karena tidak selamanya kita bisa terkadang ada waktu di mana kita down, ada waktu di mana kita futur, ada waktu di mana kita sangat tidak bersemangat ke masjid dan sebagainya. Namun ketika ada teman yang soleh, ketika ada kerabat yang baik, dialah yang akan membantu kita, yang akan menyemangati kita sehingga apa? Sehingga kita, semangat itu akan muncul kembali sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita pada subuh hari ini ada manfaatnya. Apabila ada tutur kata yang kurang bermanfaat, kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.